Kami panggil peserta lomba Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor undian 05 merupakan perwakilan dari kamar 12 Nurul Falah dengan tema pandangan Al-Quran dalam realitas hoax. Kepada undian 05 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang begitu luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mampu mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah yang besar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah yang sangat serius terkait dengan penyebaran berita palsu, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan yang mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Kita harus bertindak. Kita harus bergerak. tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, dampak negatif hoax amatlah sangat banyak. Di antaranya adalah
Yang pertama, membodohi dan menyesatkan masyarakat, bahkan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. yang kedua, mengganggu jalannya program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. maka untuk membentengi diri kita dari penyebaran berita palsu, kita harus melakukannya dengan cara yang pertama, Tidak boleh mentah-mentah menelan informasi yang diragukan kebenarannya. yang kedua, Kita harus melakukan check in recheck, yakni memeriksa berulang-ulang kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, karena kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dari uraian di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, Hoax adalah realitas sosial yang mampu merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. yang kedua, Pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. gadis cantik berselendang sutra, Gelang antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Bapak Ibu Dewan Juri, Cukup saja sarahan kami, mohon maaf kesalahan kami. Semoga kita berjumpa lagi, semoga kita berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.